Semua orang pasti pernah mengalami patah hati, paling tidak sekali dalam seumur hidupnya. Teman healing yang juga pernah merasakan mungkin bertanya-tanya, mengapa rasanya sakit sekali? Memangnya tubuh kita bereaksi seperti apa ya kalau sedang patah hati? Hai, kami mentalhealing.id, kami siap membantumu dalam meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri karena kesehatan mentalmu adalah prioritas kami. Ketika kita harus melepaskan seseorang yang selama ini berada di samping kita, tentu rasanya sulit, bukan? Walaupun itu harus terjadi untuk kebaikan bersama, tidak dapat dipungkiri ada rasa ingin untuk kembali bersama yang akhirnya membuat seseorang merasa marah, bingung, dan ingin memperbaiki kembali keretakan yang terjadi. Ternyata, memang patah hati itu bukan soal seberapa besar konflik yang terjadi, namun durasi efek yang ditimbulkan. Seseorang yang terlihat kuat dan independen pun dapat mengalami rasa duka yang berkepanjangan dan sulit untuk bangkit kembali. Riset membuktikan bahwa rasa sakit yang dialami saat mengalami patah hati sama rasanya ketika teman healing mengalami sakit secara fisik. Perasaan seperti sesak dan hati yang tercabik-cabik merupakan salah satu tanda yang sering kali dirasakan sebagai kode dari sakit fisik yang dirasakan. Setiap orang terus memproduksi hormon setiap harinya, termasuk saat jatuh cinta dan putus cinta. Ketika teman healing sedang jatuh cinta, maka tubuh akan memproduksi hormon dopamin yang membuat kita merasa bahagia dan menginginkan hal tersebut terulang kembali. Itu mengapa jatuh cinta disebut love is like a drug, yang membuat kita merasa kecanduan untuk terus berada di samping orang yang kita sayangi. Namun, ketika seseorang sedang putus cinta, kadar hormon dopamin menurun secara drastis dan digantikan oleh hormon kortisol yang akhirnya membuat teman healing merasa stres. Jika seseorang memiliki hormon kortisol berlebih dalam jangka waktu yang panjang, efeknya adalah sakit kepala, ketakutan, muncul jerawat, dan kenaikan berat badan, leher terasa kaku, pembengkakan otot, diare, kehilangan nafsu makan, dan kram perut. Psikologis mengatakan bahwa perasaan yang muncul ternyata masih dalam satu aliran ketika kita sedang dihadapkan dengan binatang buas, yaitu kita memilih untuk sangat berhati-hati atau menyerah saja, atau disebut juga flight or fight response. Ketika seseorang baru saja patah hati, ada kekosongan emosional yang membuat mereka tidak dapat berfungsi seperti biasanya, seperti mengetik secara sembarangan dan juga tidak fokus, terus memohon untuk kembali, terus menangis selama berjam-jam, dan juga melampiaskan amarah di tempat bekerja. Jika teman healing merasakan demam, ternyata itu dinamakan breakup cold loh. Orbitofrontal cortex sebagai bagian dari otak yang mengatur emosi dan perilaku akan teraktivasi, dan itulah mengapa seringkali ketika orang-orang sedang mengalami patah hati, mereka melakukan hal-hal impulsif di luar kendali yang mungkin nantinya akan disesali. Namun sebenarnya mereka tetap menahan. Mengapa? Karena cinta yang sifatnya candu tentu sifatnya sangat adiktif, dan melepas seseorang dari kecanduannya 100% dalam sekejap bukanlah hal yang mudah. Lalu, kira-kira bagaimana cara mengatasinya ya? Jawabannya belum ada jawaban yang pasti. Semua orang melewati fase untuk kembali bangkit dengan cara yang berbeda dan dalam periode yang berbeda juga. Namun, apapun itu alasannya, setiap orang yang hadir dalam diri kita pasti setidaknya mengajarkan kita sesuatu. Sekian psikoedukasi hari ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, kami akan update setiap Rabu dan Sabtu. Mentalhealing.id hadir untuk meringankan beban mental dan memaksimalkan potensi diri melalui konseling maupun kelas pengembangan diri, karena kami percaya bahwa setiap orang berhak untuk dapat menjadi versi terbaik dirinya.